Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi ya bersama anak-anak. Kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu. Walaupun kita tidak bisa pergi ke gereja, tapi kita akan memuji nama Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama, walaupun di rumah masing-masing, tapi kita tetap dengan sukacita. Bagaimana kabar anak-anak? Pastinya luar biasa ya. Tuhan sudah memberi kesehatan pada kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian dari terbit matahari. Selanjutnya kita akan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk minta pimpinan Roh Kudus, biar Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Mari kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, di hari Sabat-Mu yang indah ini. Tuhan sudah persatukan kami diberi kesehatan, kami diberi kekuatan oleh karena kasih-Mu. Engkau yang begitu luar biasa Tuhan mengasihi kami, sehingga saat ini
Kami boleh memuji muliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau senantiasa berkati anak-anak-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam kami akan belajar firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memimpin kami, menyertai kami semua. Kami serahkan doa ini dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 14 yang berjudul Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Tuhan Yesus naik ke sorga. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang dapat menyebutkan perayaan-perayaan apa saja yang setiap tahun diperingati di gereja? Pasti kalian sudah tahu ya, apa aja yang diperingati di gereja. Ada Paskah, ada Natal. Salah satunya adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mengapa kita perlu memperingati dan merayakannya? Apa makna arti di balik peristiwa tersebut dan bagaimana sikap kita dalam merayakannya? Adik-adik, selama 40 hari kebangkitannya yang kita peringati sebagai hari Paskah, Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada para murid. Ia membuat mukjizat-mukjizat dan meminta mereka untuk melakukan semua yang telah diajarkannya. Salah satu isi pengajaran Yesus adalah mengenai kerajaan Allah. Bagi orang Yahudi, pada waktu itu mereka percaya Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang bersifat politik, di mana Mesias akan memerintah sebagai raja duniawi dan akan menjadikan bangsa Yahudi sebagai penguasa atas bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa Romawi, sehingga mereka membutuhkan pemulihan atas penderitaan yang dialami. Karena itu, ketika murid-murid sedang berkumpul bersama Yesus, pertanyaan utama mereka kepada Yesus adalah, apakah Yesus akan memulihkan kerajaan bagi Israel?
Murid-murid belum paham betul tentang kerajaan Allah yang disampaikan Yesus kepada mereka. Padahal yang dimaksudkan Yesus dengan kerajaan Allah yaitu menunjuk pada kuasa Allah untuk melakukan segala kehendaknya di dunia ini. Lalu Yesus menjawab pertanyaan mereka bahwa mereka tidak perlu mengetahui masa dan waktunya, sebab hanya Allah Bapa yang di sorga yang tahu kapan waktunya. Tetapi dengan tegas Yesus berjanji kepada murid-murid bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka, sehingga mereka akan menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ke ujung dunia. Sesudah itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Ia naik semakin tinggi sampai akhirnya awan menutupnya dari pandangan mereka. Sambil murid-murid menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat. Dia naik ke surga." Artinya apa, anak-anak? Bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus akan kembali datang ke dunia untuk menjemput orang-orang percaya naik ke surga. Lalu apa yang dilakukan murid-murid atau rasul-rasul setelah itu? Firman Tuhan katakan, mereka kembali dari Bukit Zaitun ke kota Yerusalem, ke tempat di mana mereka tinggal, dan sambil menanti turunnya Roh Kudus yang akan memberi kuasa kepada mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka percaya apa yang dijanjikan Tuhan, dan karena itu mereka terus berharap Roh Kudus turun atas mereka. Murid-murid itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot dan Yudas anak Yakobus, serta beberapa perempuan yaitu Maria, ibu Yesus dan saudara-saudara yang lainnya. Anak-anak, setiap tahun kita selalu memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Menjawab pertanyaan ibu sebelumnya, mengapa Yesus naik ke surga? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga menandakan bahwa tugasnya di dunia telah selesai. Lalu siapakah yang akan memberitakan Injil atau kabar sukacita kepada seluruh dunia? Itu menjadi tugas bagi murid-murid pada waktu itu dan kita saat ini. Tidak mudah anak-anak untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Karena itu sebelum Yesus terangkat ke surga, ia terlebih dahulu memberkati dan mengutus murid-muridnya. Ia memberkati mereka agar damai sejahtera senantiasa dirasakan dan dimampukan mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia. Semuanya itu dapat mereka lakukan setelah mereka menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun atas mereka. Sambil menanti-nanti turunnya Roh Kudus, mereka terus bertekun dan berdoa serta memuji Allah. Anak-anak, firman Tuhan juga bersabda bahwa kenaikan Yesus ke surga tidak sekedar sebagai tanda bahwa tugasnya di dunia telah selesai, tetapi juga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya di surga. Dan nanti ia akan kembali menjemput kita di dunia ini untuk tinggal bersama-sama dengannya di surga kelak. Saat ini ketika kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, biarlah kita juga selalu ingat akan janji Tuhan bahwa ia akan memberi kita kuasa melalui kehadiran Roh Kudus, sehingga kita tetap kuat dalam menjalani hari-hari kita. Tetaplah bertekun dalam doa, selalu bersekutu bersama saudara seiman, di sekolah minggu, serta terus memuji Tuhan selalu.
Tuhan Yesus memberkati. Nah, di sini anak-anak boleh melihat ya bagaimana Tuhan Yesus itu naik ke surga. Ini Tuhan Yesus ya. Ini Tuhan Yesus yang akan naik ke surga. Nah, terus di situ tadi itu orang-orang Galilea pada melihat ya. Orang-orang Galilea itu tadi melihat, hai orang-orang Galilea, kenapa engkau melihat ke atas? Yesus yang tadinya ini orang-orang Galilea ini tuh melihat itu, kenapa ya Tuhan Yesus kok naik ke surga ya? Tadi anak-anak sudah tahu ya kalau Tuhan Yesus itu naik ke surga itu dilihat sama orang-orang Galilea, melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Tuhan Yesus itu naik terus ke surga. Ngapain sih Tuhan Yesus naik ke surga? Siapa yang tahu kenapa Tuhan Yesus naik ke surga? Ya, pasti kalian tahu ya. Tuhan Yesus naik ke surga itu, Tuhan itu akan menyediakan tempat buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, kalian semua pasti percaya kalau Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang kita puji, Tuhan Yesus yang kita agung-agungkan, kita sembah, Dia adalah Raja di atas segala raja, dan Dia menyediakan tempat yang indah buat kita kelak. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, Tuhan Yesus itu akan menjemput kita semua untuk pergi kemana? Iya, kita akan pergi ke surga bersama Tuhan Yesus. Seperti tadi, orang-orang Galilea yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga ya, Tuhan Yesus naik ke surga. Orang-orang Galilea itu melihat sampai Tuhan Yesus naik ke surga, sampai Tuhan Yesus itu tidak kelihatan, sampai awan menutupnya. Nah, jadi tadi ada dua malaikat yang bertanya, "Hei orang-orang Galilea, kenapa kalian melihat Yesus yang terangkat ke surga?" Nah, tadi kan di situ malaikatnya, Yesus yang terangkat ke surga akan kembali datang ke dunia seperti Dia naik ke surga. Nah, kita bersyukur ya karena kita mempunyai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu senantiasa ada buat anak-anak. Tuhan Yesus itu senantiasa dekat di hati kita ya. Ketika anak-anak sedang bersedih, pasti anak-anak minta tolong sama Tuhan Yesus biar Tuhan Yesus senantiasa menghibur. Dan Tuhan Yesus tadi juga memberikan roh penghiburan ya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang ditaruh di dalam hati kita semua. Kalau anak-anak percaya, Tuhan Yesus itu senantiasa memberi penghiburan pada kita. Ketika anak-anak bersedih, ketika anak-anak sedang sendirian, gak punya teman, kalian gak usah takut, karena Tuhan Yesus senantiasa ada di hati kita. Tuhan Yesus senantiasa tinggal di hati kita. Jadi kita terus percaya kalau Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pada waktu pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yuk kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tapi sebelum kita berdoa firman Tuhan dan berdoa syafaat, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan membersihkan persembahan dengan kita menyanyikan lagu Happy Yeye, Happy Yeye.
sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita akan berdoa, mendoakan apa yang sudah kita berikan buat Tuhan, dan kita juga akan berdoa syafaat bagi teman-teman kita, bagi anak-anak yang sedang sakit, bagi orang tua. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, kalau pada waktu pagi hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan firman pada kami semua, bahkan memberikan kekuatan yang baru pada kami, bahkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan senantiasa menyertai kami semua, bahkan Tuhan memampukan kami di dalam kami belajar firman Tuhan, seperti Tuhan yang berjanji akan datang yang kedua kalinya untuk memberikan tempat yang indah buat kami di kerajaan-Mu yang di surga. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, bahkan kami mengucap syukur buat Roh-Mu yang kudus yang senantiasa Tuhan taruh di dalam hati kami masing-masing. Engkau berkati firman ini ya Tuhan, agar kami dapat terus mengingat akan sabda firman Tuhan, dan kami menaruh dalam setiap hati kami, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan tolong anak-anak kami di dalam mereka mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai, bahkan memampukan anak-anak kami. Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang sakit, Engkau juga memberikan kesehatan, berikan kesembuhan dengan obat yang mereka minum. Bahkan teman-teman kami yang tidak bisa bersama-sama berkumpul bersama dengan kami, walaupun kami di rumah masing-masing, Tuhan juga memberkatinya, Tuhan juga memampukannya. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah sekolah minggu pada waktu pagi ini ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami juga baru saja memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berapa yang kami berikan, biarlah semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan di GKJ Bangsa. Engkau berkati saudara kami yang mengelola persembahan ini, biarlah persembahan ini Tuhan menjadi kemuliaan nama-Mu di GKJ Bangsa. Kami serahkan Tuhan semua ini ke dalam tangan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, ibadah pada saat ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Selamat